Selamat pagi, Opa Oma yang ada di rumah. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan beribadah secara online. Tema kebaktian hari ini, Kasih Allah Tak Terduga, yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dan pujilah namanya. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang nyata dan tidak terduga. Saat ini ya Bapa, kami hendak mengagungkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma, hari ini kita mau belajar dari kisah bangsa Israel yang mengalami pertolongan Tuhan yang tak terduga. Pertolongan seperti apa? Pendeta Angelin akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Kasih Setiamu.
Opa Oma, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan, saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat mencerna firman-Mu dengan baik dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari Opa Oma kita buka Alkitab kita, Kitab Ezra. Kitab Ezra pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Ezra itu adanya di mana ya? Adanya itu setelah Kitab Tawarikh. Yang 2 minggu lalu bacaan dari bersama dengan Pak Daud, maka ini satu kitab setelahnya. Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua ya Opa Oma ya? Kalau sudah saya akan bacakan Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, dengarkanlah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, dengan harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, saya tadinya mau ngajak beberapa orang untuk bernyanyi. Tapi ternyata saya tidak bisa mengajaknya, tidak berhasil mengajak beberapa orang untuk bernyanyi. Ada satu saya coba, ayo coba bisa gak nyanyi lagu ini. Lalu dia bilang, aduh bukan zamannya, udah beda zaman gitu ya. Saya mikir lagi, iya juga ya, anak muda gak ngerti. Ini zamannya kita nih, kok kita, kayaknya saya udah tua banget ya Opa Oma ya. Ini zamannya Opa Oma nih. Coba Opa Oma bisa tebak gak? Lagunya kira-kira bunyinya atau artinya itu adalah ketika dia lagi jalan di sebuah tempat, di sebuah taman, dia melewati melewati orphans itu rumah yatim piatu. Rumah yatim piatu lalu dia berhenti sejenak,
Bu Lina bisa tebak nggak lagu apa tuh kira-kira? Berhenti sejenak, kemudian dia melihat anak-anak yang bermain. Lalu tiba-tiba dia melihat ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri, dan ketika dia tanya, kenapa kamu berdiri nggak ikutan main bersama-sama dengan mereka? Lalu dia melihat, memandang ke saya dengan mata yang tidak dapat melihat, dan kemudian dia mulai menangis. Ada yang bisa nebak nggak Opa Oma? Ada hadiah, nanti boleh minta sama pengurus. Oh enggak ya, bukan lagi kuis bulan keluarga, itu mah udah lewat gitu ya. Nanti refrainnya bunyinya gini kurang lebih. I'm nobody's child, I'm nobody's child. Tadi penyanyi kita tuh, song leader kita langsung senyum-senyum. Padahal mestinya mereka yang nyanyi ya, karena suara saya nggak bagus gitu ya. Opa Oma betul, itu lagunya adalah lagu Nobody's Child ya. Saya suka lagu itu. Zamannya Opa Oma masih muda nih, kayaknya Opa Oma tahu nih lagunya. Yang nyanyi kalau nggak salah Karen Young kalau nggak salah gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan dari lagu ini? Lagu ini sangat luar biasa ketika menceritakan seorang anak yang tadi katakan buta di tempat yatim piatu, dan kemudian ketika tidak ada satu orang pun yang kemudian mengambil dia. Ketika the people came for children and take them for their own, katanya. Ada orang-orang datang, orang tua datang lalu mengambil anak-anak yang lain dan membawanya buat milik mereka. Dan ketika mereka melihat saya dan melihat saya buta, maka mereka meninggalkan saya di belakang. Lalu dia bilang, I'm nobody's child. Just like the flower, I'm growing wild. No mommy's kisses, no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. Saya mencoba membayangkan ketika kita yang menjadi anak ini. Posisi kita adalah posisi yang sangat sulit, ketika kita dalam posisi buta, ketika dalam posisi kesepian, I'm lonely. Very very lonely, sangat kesepian, tidak punya papa mama, tidak punya saudara, tidak punya orang-orang. Dan ketika merasakan dengan kondisi gelap karena buta, lalu orang-orang cuman pas by hanya melewati dan mengambil anak yang lain, bisa dibayangkan bagaimana perasaan kita. Nah, Opa Oma, saya ingin mengajak kita berandai seperti itu. Ya, dalam posisi seperti anak itu. Ketika bertahun-tahun kita berharap, kita bertahun-tahun kita merasa I'm lonely, saya sendirian, saya kesepian, tidak ada orang yang mengasihi saya, tidak ada orang yang mau menyapa saya, tidak ada orang yang mau merengkuh saya, memeluk saya. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Saya mencoba membayangkan Opa Oma. Saya bayangkan diri saya seperti anak di panti asuhan itu yang bertahun-tahun mungkin atau dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sangat menderita, dan saya merasa kesepian yang sangat. Mungkin awalnya saya berpikir ketika ada orang datang, wah saya diambil nih, wah saya akan dikasihi nih, wah saya akan dipeluk, saya akan dikasih, saya akan direngkuh sedemikian rupa. Lewat, sehari lagi lewat, seminggu lewat, sebulan lewat. Tiba-tiba I'm growing wild, aku sudah bertumbuh semakin besar, dan kira-kira setiap orang yang datang dan kemudian melewati saya, kira-kira harapan kita masih ada nggak? Perasaan kita masih ada nggak? Saya mencoba membayangkan dan saya pikir jangan-jangan saya lama-lama hilang harapan tuh gitu ya. Saya akhirnya berhenti berharap. Akhirnya harapan saya akan padam. Opa Oma, inilah perasaan yang muncul di dalam diri bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari Pendeta Daud di dalam khotbahnya di kebaktian lansia, bagaimana mereka dibuang selama 70 tahun. Opa Oma mungkin umurnya sudah lewat dari 70 tahun begitu ya. Ada yang 90, saya tahu itu ada yang 90. Tetapi saya membayangkan 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang sangat panjang, dan mungkin ketika kita berharap, ketika kita berdoa, kita memikirkan sesuatu mungkin cuma mikirnya sehari 2 hari. Saya pernah bertanya sama seseorang, pernah enggak pengen sesuatu lalu berdoa berharap orang itu kasih? Berapa lama biasanya kita berdoa dan minta agar Tuhan memberikan apa yang kita inginkan? Saya coba survei, saya coba tanya sama orang dan biasanya bilang ya 10
seminggu lah gitu ya. Ada yang bilang seminggu lah mendoakan yang sama terus menerus untuk bisa Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Sebulan, tapi terus ada yang bilang gini, Bu, saya pernah berdoa 25 tahun. Saya udah melongo tuh. Hah? 25 tahun? 25 tahun berdoa tidak putus-putusnya berdoa dan terus memohon dengan sebuah harapan Tuhan kabulkan apa yang saya minta. 25 tahun, saya gak kebayang untuk 25 tahun ngomongin yang sama. Baru 25 loh ya opa oma, ini 70. Ketika bangsa Israel ini keluar dan dia dibuang selama 70 tahun. Saya membayangkan tahun-tahun pertama mereka akan berdoa dengan sangat kencang. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong sertai. Tuhan tolong supaya kami boleh kembali ke Yerusalem. Terus dari doa yang sangat kencang mulai reda-reda suaranya agak pelan sedikit. Makin pelan dari yang sehari mungkin 5 kali mulai jadi 3 kali. Lalu mulai 2 hari sekali, seminggu sekali. Dan mungkin akhirnya udah berhenti meminta. Apa artinya? Harapan itu padam. Harapan itu padam. Dan ketika mereka dalam kondisi yang seperti ini, ketika dalam kondisi 70 tahun lamanya mereka di pembuangan, mereka sudah tidak lagi memiliki harapan ketika mereka tidak lagi merasa, aduh udah deh gue bakal tinggal terus-terusan di Babel ini, aku gak akan bisa lagi melihat Yerusalem. Tiba-tiba dalam kondisi yang seperti ini kita lihat dalam pasal 1 ayatnya yang pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Opa oma bayangkan, kondisi mereka sudah sangat hancur ketika mereka dalam kondisi udah deh gak ada lagi deh, aku gak bakalan lagi bisa ke Yerusalem, gak akan bisa lagi membangun bait Allah. Tiba-tiba mereka mendengarkan sebuah pengumuman yang disampaikan oleh Raja Kores bahwa mereka akan dibangun atau mereka akan kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Satu harapan yang tadinya hancur, yang tadinya rusak, yang tadinya sudah padam, sekarang kembali ditimbulkan. Allah tadi dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Berarti di sini yang bergerak itu atau yang melakukan apakah hanya maunya si Kores, Raja Kores? Tidak. Tetapi di sana adalah Tuhan yang menggerakkan hati Kores. Saya selalu kalau bikin khotbah itu berandai-andai dan membayangkan diri saya. Saya bayangkan kalau saya jadi bangsa Israel gitu ya. Dalam posisi yang seperti itu udah hilang padam. Tiba-tiba wah aku bisa balik. Membayangkan anak yang kecil tadi di panti asuhan, aku sudah gak ada lagi yang mau mengingini. Tiba-tiba ada tangan yang terulur, kemudian bukan cuma tangan yang terulur, tangan itu kemudian merengkuh anak itu, membawa dia ke dalam pelukannya dengan erat, kemudian membawa dia pulang dan melimpahi anak itu dengan kasih sayang. Bisa dibayangkan perasaannya kayak gimana? Saya bisa nangis tuh. Kenapa? Karena ada perasaan yang membuncah sedemikian rupa. Ada sebuah perasaan yang aduh Tuhan, kok Tuhan masih mau ya memeluk, Tuhan kok masih mau menyapa, kok Tuhan masih mau merengkuh sedemikian rupa. Rasa seperti mendapatkan durian runtuh, seperti mendapatkan bintang di langit, seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Opa Oma, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat siapalah kita ini di hadapan Tuhan. Siapa dan antara opa oma yang tidak pernah melakukan kesalahan satupun. Siapa dari antara opa oma kita semua yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Rasanya gak ada. Setiap kita pernah melakukan kesalahan.
Setiap kita pernah melakukan hal yang mendukakan Tuhan, yang melukai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dalam kondisi yang dikatakan sangat tidak baik sekalipun, tangan Tuhan terbuka dan kemudian dia merengkuh kita. Sebenarnya dalam Kidung Jemaat ada lagunya tuh yang bagus tuh. Kalau ini Ibu Lina mestinya bisa nyanyiin, para song leader bisa nyanyiin. Itu Kidung Jemaat 40 ya. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Kidung Jemaat 40. Amazing grace, how sweet the sound. Ayo nyanyi dong Bu Titing, kan jadi ngisi lagu, ngisi pujian. Ayo Iren, maju ke depan. Ada Pak Daud juga, Pak Daud nyanyi pemain musik nih. Opa Oma tadi mudah-mudahan ikut nyanyi barengan ya sama kita semua ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih yang rasanya sangat luar biasa, kasih yang sangat besar sekali dan sangat tidak terduga. Ketika harapan sudah pupus, ketika sudah tidak ada lagi keinginan, sudah tidak ada lagi, kayaknya udah nggak bisa lagi deh. Tiba-tiba ada tangan yang terulur, ada tangan yang kemudian merengkuh kita. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah bangsa Israel, dari kitab Ezra ini, ketika mereka 70 tahun di pembuangan, ketika harapan mereka yang tadinya begitu besar lalu mulai menjadi meredup dan makin hilang. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita coba pelajari adalah satu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Hidup memang susah, yes. Tidak ada orang yang dari kecil lahir lalu sampai setua kita sekarang, sampai udah umur berapa ini Opa Oma, yang hidupnya senang terus. Gak ada susahnya, enggak. Setiap orang mengalami up and down, setiap orang mengalami kondisi-kondisi situasi yang tidak mudah. Apalagi saat ini, bayangin udah berapa bulan ya Opa Oma di rumah terus ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah 9 bulan. Kalau udah orang hamil udah mau ngelahirin tuh 9 bulan gitu ya. Opa Oma bisa bayangkan 9 bulan kita harus mengalami kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Ketika kita harus diam di rumah. Rasanya gimana? Wah, campur aduk ya Opa Oma ya. Dari yang saya harus tinggal di rumah, sampai mulai jadi bosan, sampai nggak tahu lagi mesti ngapain, sampai akhirnya
4L elu lagi gitu ya, turnya cuma dari rumah, dapur, kamar mandi, lalu kemudian meja makan, balik lagi kamar dan seterusnya. Mungkin kita frustasi. Lalu kita merasa aduh udah gak ada lagi harapan. Nah di sini kita belajar satu dari seperti bangsa Israel di masa pembuangan ini, satu jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan kemudian kita berhenti berharap. Kita tetap harus terus berharap di dalam Tuhan. Kita boleh terus memegang tangan Tuhan erat-erat walaupun situasi sulit. Ya, walaupun situasi yang sangat sulit. Hidup tidak mudah, ya sangat tidak mudah. Tapi Opa Oma jangan pernah berhenti berharap. Yang kedua, ketika kita nggak berharap lalu ngapain? Nah kita lihat lagi dari bangsa Israel. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, apa yang dikatakan di sana? Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Artinya apa? Opa Oma, dari sini kita melihat bahwa dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun dalam pembuangan itu tidak membuat mereka satu berhenti berharap, tapi juga tidak membuat mereka berhenti tidak melakukan apapun. Tetapi mereka tetap melakukan sesuatu, mereka tetap berusaha, mereka tetap bekerja sampai dikatakan adalah mereka bisa memberikan barang-barang perak, emas, harta benda dan segala sesuatu. Artinya mereka tidak diam, tidak lalu meratapi nasib. Aduh nasib gue jelek banget ya, udah tua, udah gak kedengeran. Enggak cuman diam lalu meratap dan mengeluh. Opa Oma, di sini kita belajar dari bangsa Israel bahwa dalam kondisi yang susah sekalipun mereka tetap melakukan sesuatu, tetap berupaya, tetap memiliki semangat untuk bekerja, tetap memiliki semangat untuk do something, ya, melakukan sesuatu. Apa sih yang bisa kita kerjakan di rumah? Ada banyak hal Opa Oma yang bisa kita kerjakan. Ya memang sih jangan sampai bongkar genteng lalu pasang genteng ya opa-opa ya. Itu mah terlalu berat deh kalau buat kita yang sudah tua. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan dengan sederhana. Kita bisa bantu merawat rumah tangga, misalnya beberes sedikit-sedikit. Kita bisa masak yang oma-oma gitu ya. Karena tahu saya resep oma-oma itu paling enak gitu ya. Nah bisa memasak, bisa melakukan ini dan itu. Membantu menjaga merawat cucu. Nah ini oma-oma senang ini ya. Apalagi ada cucu juga yang baru lahir gitu ya. Wah happy banget tuh. Nah ada yang bisa kita lakukan. Bisa ngapain lagi? Bisa kayak teman kita yang lain. Bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi lalu kemudian direkam nyanyinya. Itu membuat kita bahagia dan membuat kita happy. Bisa foto, bisa lakukan ini dan itu. Opa Oma ternyata ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Termasuk bisa ngisi TTS. Ya, supaya otak kita bisa terlatih. Satu lagi apa? Ngapalin ayat. Walaupun enggak dimaju ke depan tapi belajar menghafal ayat. Itu adalah yang bisa kita lakukan. Dan tentu yang paling utama kita bisa berdoa. Ya, tetap berdoa. Jadi Opa Oma, satu jangan biarkan harapan kita berhenti. Jangan putus harapan. Tapi tetap berharap di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi saya katakan adalah tetap do something, lakukan sesuatu. Seperti bangsa Israel yang boleh terus bekerja, boleh terus memiliki sesuatu, melakukan sesuatu sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah ini yang boleh kita pelajari. Lalu yang ketiga, yang juga kita bisa lihat adalah mencoba untuk melihat dengan cara yang sangat positif. Tadi saya katakan kalau saya jadi anak yatim piatu itu dalam kondisi buta, lalu tiba-tiba ada tangan yang terulur, merengkuh kita, merangkul kita dengan penuh kasih, dan itu rasanya sangat luar biasa, ya. Karena kasih Allah itu sangat besar dan sangat tidak terduga, ya. Nah, lalu kalau kita yang sudah direngkuh sedemikian rupa, apa yang bisa kita lakukan? Nah mari kita berbagi kasih, mari kita mencoba menyalurkan kasih Tuhan. Yang Tuhan sudah rangkul kita, Tuhan sudah peluk kita sedemikian rupa. Walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita penuh dengan salah, maka kita hidup di dalam kasih Tuhan yang luar biasa tadi. Dengan apa? Mari bagikan kasih itu kepada sesama kita. Membagikannya kepada anak, menantu dan cucu-cucu yang ada
kasih yang tulus yang boleh Tuhan juga berikan kepada kita. Maka dengan ini keberadaan kita, kehidupan kita, diri kita boleh terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ingat Opa Uma bahwa kasih Allah itu tidak terduga. Padahal di saat-saat yang kita tidak pikirkan, di sana Tuhan boleh turun tangan dan boleh menolong kita. Jangan putus asa, jangan berhenti berharap kepada Tuhan, dan jangan berhenti juga untuk melakukan sesuatu. Tetap lakukan sesuatu, tetap do something, dan lakukan dengan penuh kasih di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Mari Opa Oma kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih yang boleh ada dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang sangat tidak terduga. Kasih yang boleh terus muncul dan hidup di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh hidup di dalamnya. Dan biarlah kami boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, biarlah kami boleh tetap berpegang kepadamu. Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap teman-teman kami ini di dalam kelemahan tubuhnya, agar mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan Tuhan, dan biarlah saudara-saudara kami ini boleh kembali dipulihkan. Bapak, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan Penatua Indahwati Wibowo, Ibu Anita Lim, Ibu Pipin Priyatna, Ibu Nuryani, dan Ibu Ratna Gianawati. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah menyertai dan Tuhan sudah menolong sehingga mereka boleh bertambah usia setahun lagi. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai dalam masa-masa yang akan datang. Berikanlah kesehatan yang baik, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 198 310 5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan diambil melalui Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Bawa persembahan. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami membawa persembahan syukur kami.
Memang apa yang kami serahkan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau curahkan kepada kami dan sekeluarga kami. Namun kami mohon terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, ketika kita berpikir bahwa Tuhan punya satu cara untuk menolong kita, ternyata Tuhan punya banyak cara di luar dugaan kita. Percayalah bahwa di dalam badai topan sekalipun, Tuhanlah perlindungan kita. Opa Uma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa dan Oma, juga seluruh keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Opa Uma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Uma yang terambil dari Mazmur 147 ayat 11. Demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan jaga kebersihan. Doakanlah agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali di gereja. Tuhan memberkati.